Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa hadir dalam acara seminar proposal pada kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW yang berlapaskan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat yaitu dosen pembimbing Ibu Maisri Lena SPD MPD dan Ibu Hana Silvia Iraki MPD serta rekan-rekan sekalian. Baiklah, perkenalkan saya Miftahul Husna sebagai moderator yang akan membimbing berjalannya seminar proposal Saudara Jeffrey Octaviandi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kepada Saudara Jeffrey Octaviandi dipersilahkan. Baik, terima kasih diucapkan kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Octaviandi akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah dibuat, yang mana proposal penelitian ini berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif Articulate Storyline 3 berbasis pendekatan PBL pada pembelajaran PPKN di kelas 4 sekolah dasar. Sebelumnya yang terhormat dosen pembimbing yaitu Ibu Maisri Lena SPD MPD dan juga Ibu Hana Silvia Iraki MPD. Pada proposal penelitian ini ada 3 aspek yang perlu kita bahas, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan juga pengembangan. Pada pendahuluan ini kita akan bahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang dikembangkan, manfaat pengembangan, asumsi dan keterbatasan, serta definisi istilah. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai latar belakang. Kemajuan teknologi dan melalui globalisasi dewasa ini telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Di era ini pula seolah-olah manusia diberikan ruang gerak yang seluas-luasnya untuk mendapatkan informasi secara cepat. Di era yang berkembang dan maju saat ini, dunia pendidikan juga semakin berkembang. Oleh karena itu, dengan manfaat yang dirasakan pada teknologi ini, maka perlu diberikan sentuhan pada bidang pendidikan. Berbagai reformasi dan inovasi telah dilakukan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Sejalan dengan perkembangan teknologi, media pembelajaran yang digunakan juga semakin bervariasi. Salah satu inovasi media pembelajaran tersebut adalah multimedia interaktif. Lanjut. Namun pada kenyataannya, pada proses pembelajaran saat ini, masih banyak guru-guru yang belum memanfaatkan peranan teknologi. Slide sebelumnya. Yaitu guru-guru pada baik itu pembelajaran daring ataupun pada pembelajaran luring. Akibatnya, pelaksanaan pembelajaran seperti itu membuat guru memiliki keterbatasan dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga berdampak terhadap minat pembelajaran dan siswa pun dan tujuan pembelajaran juga tidak tercapai dengan baik. Nah, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka diharapkan sebuah inovasi dalam proses pembelajaran, terutama inovasi dalam penggunaan media pembelajaran. Oleh karena itu, media pembelajaran perlu dikembangkan sebab menjadi kebutuhan di zaman sekarang ini. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan multimedia interaktif berbasis software Articulate Storyline 3. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan dengan judul Pengembangan Multimedia Interaktif Articulate Storyline 3 berbasis pendekatan PBL pada pembelajaran PPKN di kelas 4 sekolah dasar. Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada 2 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana pengembangan multimedia interaktif Articulate Storyline 3 berbasis pendekatan PBL pada pembelajaran PPKN di kelas 4 sekolah dasar yang valid. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengembangan multimedia interaktif Articulate Storyline 3 berbasis pendekatan PBL pada pembelajaran PPKN di kelas 4 sekolah dasar yang praktis. Nah, tujuan dari pengembangan ini yaitu untuk mengembangkan multimedia interaktif Articulate Storyline 3 berbasis pendekatan PBL pada pembelajaran PPKN di kelas 4 sekolah dasar yang valid. Kemudian yang kedua adalah untuk mengembangkan multimedia interaktif Articulate Storyline 3 berbasis pendekatan PBL pada pembelajaran PPKN di kelas 4 sekolah dasar yang praktis.
Spesifikasi produk yang dikembangkan, yang pertama yaitu multimedia pembelajaran interaktif Articulate Storyline 3 menggunakan pendekatan PBL yang memuat video, gambar, teks, animasi, dan kuis yang menarik untuk anak-anak usia SD sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah multimedia pembelajaran interaktif Articulate Storyline 3 menggunakan pendekatan PBL, yaitu pada unit 1 Pancasila sebagai nilai kehidupan, dan kegiatan belajar 1, 2, dan 3 dilengkapi dengan kuis dan pemberian sertifikat di akhir pembelajaran. Nah, manfaat yang dirasakan pada pengembangan ini, yang pertama yaitu bagi peneliti sendiri sebagai acuan dalam menghasilkan ide-ide baru untuk mengembangkan multimedia interaktif pada pembelajaran PPKN khususnya berbasis Articulate Storyline 3. Sedangkan untuk sekolah, yaitu sebagai salah satu pertimbangan untuk melakukan ataupun menerapkan multimedia interaktif yang dikembangkan pada penelitian ini di sekolah sebagai inovasi media pembelajaran. Sedangkan bagi pendidik sendiri, yaitu sebagai sarana alternatif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran sehingga terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Sedangkan pada peserta didik, itu sebagai sarana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga tidak ada lagi peserta didik yang merasa bosan dalam proses pembelajaran tersebut. Seterusnya yaitu asumsi dan keterbatasan. Asumsi dari pengembangan media pembelajaran ini adalah dapat menghasilkan produk media pembelajaran berupa multimedia interaktif menggunakan Articulate Storyline 3 yang dapat distandarisasi melalui uji validitas dan praktikalitas. Nah, untuk keterbatasannya adalah dalam pengembangan multimedia interaktif ini dibatasi dengan menggunakan model pengembangan ADI. Materi yang dikembangkan pada penelitian ini yaitu pembelajaran PPKN di kelas 4 sekolah dasar, unit 1 Pancasila sebagai nilai kehidupan, dan kegiatan belajar 1, 2, dan 3 saja. Seterusnya yaitu terdapat definisi istilah. Yang pertama yaitu mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan melalui berbagai saluran, merangsang pikiran, perasaan, dan kesiapan siswa. Kemudian multimedia interaktif yaitu perangkat berbasis komputer yang mengintegrasikan berbagai media seperti teks, gambar, video, atau animasi, serta suara sebagai sarana penyampaian informasi. Seterusnya yaitu Articulate Storyline 3, yaitu media authoring tool yang digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif dengan konten berupa gabungan antara teks, gambar, grafik, suara, animasi, dan video. Seterusnya yaitu pendekatan PBL, yaitu model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu masalah sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan baru terkait dengan masalah tersebut. Kemudian yang kelima adalah pembelajaran PPKN, yang mana PPKN ini merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memahami dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seterusnya yaitu validasi, yang mana validasi ini merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti yang mendukung kesimpulan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah praktikalitas. Praktikalitas di sini berarti kepraktisan dalam bidang pendidikan, baik itu bahan ajar, alat, ataupun produk lainnya. Seterusnya kita masuk kepada kajian teori, yang mana pada kajian teori ini kita membahas mengenai landasan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Nah, pada landasan teori ini kita membahas mengenai ada 4 aspek pembahasan yang masing-masingnya juga ada pembahasannya. Yang pertama yaitu hakikat multimedia interaktif, yang mana membahas mengenai pengertian media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, pengertian multimedia interaktif, dan keunggulan multimedia interaktif. Seterusnya yaitu hakikat Articulate Storyline 3, yang mana membahas mengenai pengertian dari Articulate Storyline 3 dan keunggulan dari Articulate Storyline 3. Seterusnya yaitu hakikat pendekatan problem-based learning, yang mana yang kita bahas yaitu pengertian dari pendekatan problem-based learning, karakteristik PBL, langkah-langkah PBL, seterusnya yaitu kelebihan pendekatan PBL ini. Dan yang terakhir yaitu hakikat pembelajaran PPKN, yang kita bahas yaitu pengertian PPKN dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran PPKN. Lanjut.
Lanjut kepada penelitian yang relevan. Nah, pada penelitian yang relevan ini terdapat 4 penelitian yang diambil. Yang pertama yaitu dari Gio Afrianda pada tahun 2021 berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif Articulate Storyline 3 berbasis pendekatan CTL pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 5 sekolah dasar. Kemudian yang kedua yaitu penelitian dari Trisuci Anggraini pada tahun 2021 berjudul Pengembangan Media Articulate Storyline 3 berbasis saintifik pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 3 sekolah dasar. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu Firda Octaviola pada tahun 2023 yang berjudul Pengembangan Media Interaktif Articulate Storyline 3 berbasis Problem Based Learning di kelas 5 sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu Yuda Septiana pada tahun 2023 yang berjudul Interactive Multimedia Based on Articulate Storyline in the Topic of Plant Anatomy and Physiology. Seterusnya yaitu kerangka berpikir. Nah, pada kerangka berpikir ini pertama terlebih dahulu dianalisis terhadap pembelajaran PPKN di kelas 4 sekolah dasar dan kebutuhan media pembelajaran. Setelah itu ditemukan berbagai permasalahan yaitu belum banyak pengembangan multimedia interaktif Articulate Storyline 3 berbasis pendekatan PBL pada pembelajaran PPKN di kelas 4 sekolah dasar ini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan multimedia interaktif Articulate Storyline 3 berbasis pendekatan PBL pada pembelajaran PPKN di kelas 4 sekolah dasar, dilakukan validasi oleh ahli, revisi dan pengembangan multimedia interaktif Articulate Storyline 3 berbasis pendekatan PBL pada pembelajaran PPKN di kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya kita masuk kepada metode pengembangan, di mana pada metode pengembangan ini membahas mengenai model pengembangan, prosedur pengembangan, uji coba produk skala kecil ataupun terbatas, dan teknik analisis data. Nah, model pengembangan pada penelitian ini yaitu menggunakan model ADI, yaitu analisis, penerapan, pengembangan, analisis, perencanaan, pengembangan, penerapan, dan juga evaluasi. Lanjut, yaitu pengembangan model. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu studi pendahuluan. Lanjut, slide. Nah, yang mana pada studi pendahuluan ini merupakan tahap untuk mencari dan mengumpulkan informasi, yaitu observasi dan wawancara merupakan studi pendahuluan yang akan dilakukan oleh peneliti. Observasi dan wawancara yang akan dilakukan itu ada di beberapa sekolah, salah satunya adalah SDN 11 Lubuk Buaya. Nah, kemudian desain pemodelan, yang pertama yaitu tahap analisis, kemudian tahap desain, kemudian yang ketiga tahap development, yang keempat implementation, dan yang kelima adalah evaluasi ataupun evaluation. Nah, ini seperti yang terdapat pada slide, itu terdapat rancangan alur pengembangan multimedia interaktif Articulate Storyline 3 berbasis pendekatan PBL pada pembelajaran PPKN di kelas 4 sekolah dasar. Nah, alurnya seperti yang terdapat pada slide tersebut. Nah, seterusnya yaitu validasi desain. Nah, pertama yaitu tahapan validitas multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif ini nantinya akan divalidasi oleh para ahli yang terdiri dari ahli materi, ahli kebahasan, dan ahli media. Nah, seterusnya yang kedua adalah tahap praktikalitas multimedia interaktif. Untuk mengetahui apakah multimedia interaktif ini praktis atau tidak pada pembelajaran, maka dilakukan uji praktikalitas. Praktikalitas ini diperoleh dari hasil analisis dan pengamatan selama proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang sudah divalidasi oleh para ahli tadi. Seterusnya yaitu uji coba produk skala kecil atau keterbatasan. Subjek uji coba produk yaitu pada penelitian ini dilakukan pada peserta didik dan juga guru di kelas 4 SDN 11 Lubuk Buaya. Jenis data yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data yang diperoleh dari validasi dan juga dari praktikalitas. Kemudian instrumen pengumpulan data itu ada instrumen validasi dan ada instrumen praktikalitas.
Nah, kemudian yang D, yaitu teknis analisis data. Yang pertama, analisis data validitas media pembelajaran. Nah, di sini terdapat tabel untuk penskoran validitas multimedia interaktif pada pembelajaran PPKN dan juga kategori kevalitan multimedia interaktif pada pembelajaran PPKN. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis data praktikalitas media pembelajaran. Nah, di sini juga terdapat tabel untuk skala penilaian angket guru, skala penilaian peserta didik, dan juga kategori kepraktisan multimedia interaktif pada pembelajaran PPKN. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada kesempatan ini. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jeffrey Octaviandi yang telah mempresentasikan proposalnya. Selanjutnya yaitu masukan ataupun tanggapan dari kontributor 1 kepada Faisal Ramadan, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menanggapi proposal penelitian dari Saudara Jeffrey. Yang pertama yaitu dari segi judul. Dari segi judul sudah menarik dan cukup baik, yaitu dengan judul Pengembangan Multimedia Interaktif Articulate Storyline 3 berbasis pendekatan PBL pada pembelajaran PPKN di kelas 4 SD. Namun, akan lebih baik jika memaparkan tempat penelitian seperti yang disebutkan Saudara Jeffrey, yaitu di SD 11 Lubuk Basung atau Lubuk Buaya tadi. Nah, untuk berikutnya yaitu pada identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat, menurut saya sudah bagus dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dan pada bab 2, landasan teori sudah menyajikan teori-teori yang disajikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian dan sudah menyajikan ulasan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan pemilihan tindakan. Nah, berikutnya yaitu pada bab 3, tidak adanya settingan penelitian pada proposal yang terdiri dari waktu penelitian dan lama penelitian dilakukan. Dan berikutnya itu pada daftar pustaka sudah baik dan diurutkan berdasarkan abjad. Baiklah, hanya itu yang dapat saya komentari dari proposal Saudara Jeffrey. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 1. Selanjutnya yaitu penyampaian masukan dan tanggapan dari kontributor 2 kepada Vanessa Khaira Eldini, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Khaira Eldini dengan NIM 21129387. Baiklah, di sini saya sebagai kontributor 2 dari Jeffrey. Dari segi cover sudah sesuai dengan panduan skripsi dan judul sudah sesuai panduan, yakni seperti piramida terbalik. Di daftar tabel seharusnya tabel ditulis tabel 1, tabel 2, dan seterusnya, bukan tabel 3.1, tabel 3.2, dan seterusnya. Daftar pustaka sudah sesuai dengan panduan dan penulisan sudah sesuai dengan panduan skripsi, yakni dengan Times New Roman 12 dengan spasi antar huruf 2. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 2. Selanjutnya yaitu tanggapan dari penyaji atau Jeffrey Octaviandi atas masukan dari kontributor 1 dan 2. Baik, terima kasih. Sebelumnya diucapkan terima kasih kepada kontributor 1 dan 2 atas masukan dan sarannya. Insya Allah akan diperbaiki sesuai dengan masukan dan saran yang telah disampaikan tadi. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya tanggapan dari penyaji serta masukan dari kontributor 1 dan 2, maka berakhir pula acara seminar proposal dari Saudara Jeffrey Octaviandi. Saya Miftahul Husna selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf atas segala salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.